Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara mengisi formulir portofolio pada SKB wawancara CPNS Kemenak. Apa yang kita isi di dalam formulir portofolio ini nantinya akan digali lebih lanjut oleh penguji dan tentu saja akan sangat berpengaruh kepada nilai yang akan diberikan oleh penguji. Nah, pada tahun 2018, formulir portofolionya adalah sebagaimana yang saya tampilkan di dalam layar ini. Nah, pada tahun 2020 ini kemungkinan formatnya dan pertanyaannya juga akan sama. Jadi formulir portofolio ini diberikan untuk diisi peserta dan diberikan kepada penguji pada saat wawancara. Nah, kita akan membahas satu persatu apa yang ada di dalam formulir portofolio ini. Yang pertama adalah identitas peserta, yang terdiri dari nama peserta dan nama peserta. Kemudian yang kedua adalah akun media sosial. Di sini ada Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, tips dari saya adalah teman-teman lihat kembali apakah di dalam media sosial teman-teman, baik Facebook, Twitter maupun Instagram, apakah ada postingan dari teman-teman yang dulu sekali mungkin ada hate speech atau ujaran kebencian atau kritikan-kritikan terhadap pemerintah atau postingan-postingan yang mengindikasikan bahwa teman-teman simpatik atau bahkan mungkin terafiliasi dengan paham-paham radikal. Karena menurut beberapa informasi dari akun media sosial yang teman-teman tuliskan ini nantinya akan dilihat oleh penguji apakah teman-teman itu terindikasi pada hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, ya tips dari saya, teman-teman bisa melihat kembali postingan-postingan yang pernah dituliskan dan ya hapuslah yang tidak sesuai. Kemudian buku yang dibaca. Jadi berikutnya adalah buku yang dibaca. Ini terserah sebenarnya teman-teman mengisi apa saja, tetapi hampir sama seperti akun media sosial tadi. Buku yang dibaca itu sebetulnya adalah mengindikasikan, menyiratkan bahwa teman-teman ini seperti apa. Nah, kalau buku-buku yang dibaca ini buku-buku yang berkaitan dengan paham-paham radikal, maka tentu saja itu akan menjadi poin yang rendah. Oleh karena itu, teman-teman bisa menuliskan buku apa saja, tetapi jangan menuliskan buku-buku yang indikasinya adalah buku-buku paham radikal, seperti itu. Kemudian, website atau situs yang paling sering dikunjungi. Nah, ini juga sama saja. Jadi teman-teman bisa menuliskan website atau situs apa saja yang paling sering dikunjungi. Tetapi itu tadi, teman-teman harus tahu bahwa situs-situs yang teman-teman tuliskan di sini jangan sampai situs atau website yang terindikasi paham-paham radikal. Karena ini tentu akan sangat berpengaruh kepada nilai teman-teman. Jadi pada intinya di dalam formulir portofolio ini penguji ingin melihat historis atau deskripsi dari pesertanya itu seperti apa. Nah, itu kan bisa dilihat dari akun media sosialnya, kemudian buku yang dibaca, kemudian website yang paling sering dikunjungi. Jadi itu teman-teman harus benar-benar hati-hati. Kemudian berikutnya adalah karya atau prestasi diri. Nah, di dalam karya atau prestasi diri ini teman-teman bisa menuliskan dulu misalnya pernah menjadi juara berapa gitu pada perlombaan apa seperti itu, atau juga karya-karya yang berupa buku, yang berupa novel, berupa cerpen, berupa tulisan di media massa, kemudian juga jurnal dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dituliskan di sini. Apakah itu nanti dibawa? Ya, sebaiknya dibawa. Jadi teman-teman punya karya apa, pernah menulis apa, itu dibawa saja, sehingga ketika nanti penguji itu mempertanyakan itu, teman-teman bisa
memperlihatkan buktinya. Nah, di sini kan tertulis hanya ada 3 nomor ya, 1, 2, 3 ya. Jadi format aslinya ini hanya ada 3 nomor. Kalau teman-teman misalnya karyanya itu lebih dari 3, maka teman-teman bisa mengetik ulang formulir portofolio ini dan menuliskan secara lebih lengkap, lebih banyak lagi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir di sini adalah aktif di lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, profesi, seni budaya, dan atau kegiatan kemasyarakatan. Di sini juga diberikan 3 nomor. Nah, saran saya adalah yang pertama itu teman-teman isikan keaktifan organisasi teman-teman di organisasi keagamaan. Kemudian yang kedua, ketiga bisa di organisasi sosial. Karena menurut pengalaman saya dan beberapa teman yang menuliskan organisasi itu, yang digali lebih jauh oleh penguji itu adalah keaktifan kita di dalam organisasi keagamaan. Nah, biasanya yang ditanyakan itu adalah ketika kita kuliah. Ketika kita kuliah itu kita pernah ikut organisasi apa, kemudian keaktifan kita di dalam organisasi itu seperti apa. Nah, kalau bisa teman-teman juga harus memahami bahwa organisasi yang teman-teman ikuti itu apakah organisasi yang moderat atau organisasi yang diklaim itu terafiliasi dengan paham radikal. Nah, kalau sudah teman-teman menuliskan seperti itu, teman-teman juga sebaiknya di dalam organisasi itu tidak hanya kita ikut secara pasif. Jadi usahakan kita menjawabnya bahwa kita ikut organisasi itu juga secara aktif. Misalkan kita pernah menjabat sebagai apa, sebagai ketuanya atau sekretarisnya atau bendaharanya, atau mungkin kalau anggotanya ya berarti kita anggotanya yang secara aktif ikut di dalam kegiatan-kegiatan di organisasi tersebut. Jangan sampai hanya kita menjadi anggota pasif seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita tidak pernah ikut organisasi ketika pada saat kita kuliah itu bagaimana? Nah, ini tergantung pada teman-teman ya, apakah menjawabnya dengan jujur atau bahkan mungkin bisa kita menjawabnya pada saat kita sekolah atau mungkin ketika kita di masyarakat. Kita ikut organisasi misalnya takmir masjid atau kegiatan rutinan apa gitu ya. Usahakan teman-teman menjawab pernah ikut organisasi. Nah, itu akan memberikan poin yang cukup signifikan juga. Oke, barangkali itu saja tips dari saya untuk pengisian formulir portofolio ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal pada saat wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.